Kalau surat dari Front Persaudaraan Islam Surabaya yang beredar menolak kehadiran saya memang ada, tapi kertas fisiknya kami juga belum melihat. Dan informasi dari aparat memang juga ada. Tadi malam pas kami pengajian, aparat juga pada datang dalam jumlah nggak kayak biasanya. Kemudian dampak dari penolakan itu, bansernya yang hadir juga banyak, lalu Pagar Nusa juga banyak, kemudian teman-teman PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia juga banyak, lalu LS juga banyak. Nah, cuma fisiknya surat penolakan itu sendiri kami nggak melihat. Benar apa enggaknya, wallahu alam. Cuma kesimpulan saya kalau melihat kayak begitu, lalu aparat juga bilang itu penolakan itu memang benar-benar ada. Ya baik, kalau boleh tahu apa alasannya isu yang beredar bahwa DPW FPI Surabaya itu menolak kehadiran atau ceramah Romo Yai Marjuki? Apakah terkait dengan materi ceramah yang mengulas tentang nasabah baib atau bagaimana, Romo Yai? Kami nggak tahu. Mereka hanya beralasan Surabaya yang sudah kondusif, yang sudah tenang, damai, jangan diusik, intinya begitu. Kayaknya kehadiran saya itu khawatir merusak perdamaian, seakan-akan kayak begitu. Kami sendiri andai sempat ngomong langsung kepada pihak FPI, kepingin mengatakan sebetulnya apa ada sikap saya, keputusan saya, ceramah saya yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan permusuhan. Apa saya pernah mengajak orang bermusuhan? Apa saya pernah mengkafirkan orang lain? Apa saya pernah menyesatkan orang lain? Apa saya pernah mengajak jamaah mengasah golok? Apa saya pernah mengajak jamaah mempersiapkan senjata? Seingat saya nggak pernah. Kalau terlalu khawatir dengan kehadiran saya, khawatir menimbulkan kekisruan. Nah, yang gampang kisruh, yang sensitif itu pihak saya kah atau pihak yang lain? Kami ingin bertanya seperti itu sebetulnya. Andai bisa bertemu ya. Setahu saya yang ngajak orang lain ngasah golok bukan saya, yang mengkafirkan kelompok lain bukan saya, yang mentauhidkan Pancasila bukan saya, yang mengatakan Pancasila ada di pantat Bung Karno bukan saya, yang mengatakan istananya istana iblis, lalu presidennya goblok, Polri-nya dajjal, yang mengatakan itu seingat saya bukan saya, yang mengatakan Gus Dur buta mata buta hati juga bukan saya. Nah, lalu kalau ceramah atau kehadiran penceramah dikhawatirkan menimbulkan kekisruhan, perpecahan, yang dikhawatirkan timbul perpecahan itu yang penceramah kayak begitu atau penceramah yang enggak seperti itu. Kami juga enggak ngerti ya, karena enggak sempat ketemu ya. Baik, Romo Yai, apakah kemudian pengajian yang kemarin berjalan secara lancar ketika Banser turun, Pagar Nusa turun?
dan Pak Kiai tetap bisa berceramah atau bagaimana, Romo Yai? Kami ceramah dengan tenang, dengan damai, aman, lancar. Materi tersampaikan, terserap dengan baik. Kemudian teman-teman sahabat Banser juga dari Laskar Sabilillah, dari Pagar Nusa, dan aparat kepolisian juga sigap. Bagaimana sejak kami turun dari panggung sampai masuk mobil, lalu kanan kiri mobil, depan belakang dipenuhi teman-teman tim pengamanan sampai keluar jauh, itu luar biasa. Kami sampaikan luar biasa teman-teman Banser, Pagar Nusa, Laskar Sabilillah, PWI, ada juga PSHT, ada juga dari Bonek. Kami sampaikan terima kasih. Mereka seakan benar-benar terlatih dan profesional melakukan pengamanan dalam situasi-situasi tertentu. Luar biasa. Hanya memang rupa-rupanya ada kesepakatan dari pihak pihak mereka mungkin dengan pihak takmir atau panitia yang dimediasi aparat kepolisian, hadir boleh tapi jangan bahas nasab. Ketika acara makan-makan sebelum naik panggung, kami juga dipesan oleh aparat kepolisian, juga oleh panitia, oleh ketakmiran, supaya nggak bahas nasab. Ya kami juga nggak bahas. Iya, jadi persoalan yang kira-kira dengar itu persoalan bahwa materi dakwah Romo Yai jangan membahas atau mengulas tentang polemik nasab habaib, begitu ya Romo Yai ya. Kemudian ceramah materi semalam apakah menyinggung soal itu apa tidak Romo Yai? Pokoknya dipesan jangan bahas nasab gitu. Sehingga kami membahas tentang keislaman, lalu membahas tentang keahlus sunnah wal jama'an, aswaja, lalu membahas tentang ber-NKRI harga mati dengan segala kemajemukannya, bagaimana bertoleransi. Selesai didoakan, yang mendoakan juga pihak Arab, karena ada orang Arab yang datang juga beberapa, ikut naik panggung juga, tak beri kehormatan, mimpin doa ya. Habis itu pamit sudah. Ya baik, Romo Yai memang ada saya mendengar bahwa Romo Yai itu ikut juga mendeklarasikan atau hadir di dalam pembentukan atau deklarasi PWI itu di daerah salah satunya di Jawa Timur. Apakah itu mungkin karena sikap Romo Yai sekarang lebih cenderung ke kelompok yang pro terhadap kajian nasab atau seperti apa Romo Yai? Acara Pasuruan itu acara di Kusuati Abu Amar. Sejak bertahun-tahun acara maulid di situ memang hampir rutin saya yang ngaji. Diundang ke sana juga dalam rangka menghadiri pengajian maulid. Nah, terus ternyata ada pelantikan PWI dan Laskar Sabilillah. Lalu karena saya dipandang yang sepuh, saya diberi kehormatan untuk membacakan baiat. Lalu saya baiat karena kebetulan baiatnya saya agak apal. Terus ya saya baiat, terus nggak sebegitu membaca teks. Seakan-akan baiat itu dari saya. Padahal baiat itu ya jadi teks itu sebetulnya. Terus sekalian kami memberi sambutan ketika itu di Pasuruan.
dalam memberi sambutan di Pasuruan, juga di beberapa tempat pengajian. Intinya saya sangat memaklumi kalau nasab itu dikaji secara saksama, secara tulus, bening, bersih, lurus niatnya, padang hatinya, objektif, transparan, untuk memberi kepastian status habaib atau yang lain-lain itu memang keturunan Nabi apa bukan. Nah, kajian itu menurut kami sangat diperlukan. Perkara nanti hasilnya apa itu nanti. Jadi saya konteksnya bukan masalah mengisbat atau menafikan, tapi bahwa nasab itu dikaji penting. Jangankan nasab orang mengintisab kepada Nabi, nasabnya Mas Yusuf Mares itu juga perlu dikaji, karena itu nanti terkait dengan hak waris, terkait dengan masalah mahram, terkait dengan silaturahim, kekerabatan, dan segala macamnya. Jadi kajian nasab itu penting. Lalu kenapa khusus nasab Rasulullah itu perlu dikaji? Saya sampaikan di banyak tempat bahwa pegangan umat Islam supaya selamat itu 3. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Riwayat lain, kitaballah wa itrati. Aku tinggalkan buat kalian semua supaya selamat 2 pusaka. Jika kalian pegangi 2 pusaka itu, selamatlah kau. Jika tidak, celakalah kau. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi hadis lain, Al-Quran dan keluargaku. Berarti yang harus kita jaga Quran, Sunnah, dan keluarga Nabi. Quran sebagai pegangan utama, clear dari dulu. Sampai sekarang nggak ada perbedaan tentang Quran. Mau NU, Muhammadiyah, apapun beda paham, tapi sepakat Qurannya sama. Lalu sejak zaman Imam Bukhari dan yang lain-lain, upaya mengeklirkan hadis juga selesai. Dari 100.000 hadis lebih dilakukan filterisasi, dilakukan kajian, tracking, pelacakan, penelusuran, penelitian, al-jarh wa ta'dil oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain. Lalu diputuskan ini yang sahih, tersambung, terkonfirmasi, ini yang tidak sahih, putus, semuanya sudah selesai. Dari 100.000 hadis lebih, di Bukhari tinggal 4.000-an. Dari 100.000 lebih, di Muslim tinggal 4.000-an. Dan nggak apa-apa, membuang banyak tapi jadi clear, jadi bersih, dan benar-benar menjadi pegangan bagi umat Islam supaya selamat.